Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini kita diberi kesempatan untuk sampai menemukan 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan tahun ini. Sahabat Aisyah yang dirahmati Allah, kesempatan 10 hari terakhir ini mari kita manfaatkan dengan melakukan iktikaf. Sebagaimana Rasulullah SAW yang sudah juga melakukan iktikaf selama beliau berada di Madinah. Sebagaimana hadis Nabi, Inna Nabi SAW kana ya'takifu asral awahir min Ramadan hatta tawaffahu wah summa takafu azwajuhu min ba'dihi. Bahwa Rasulullah SAW itu selalu melakukan iktikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan sampai beliau wafat. Kemudian istri-istrinya pun juga melakukan iktikaf setelah beliau tidak ada. Dari hadis ini kita mengetahui bahwa iktikaf itu adalah merupakan sunnah Rasul yang paling digemari, karena Rasulullah SAW tidak pernah melewatkan tahun-tahun selama beliau hijrah di Madinah itu dengan tidak melakukan iktikaf, selalu melakukan iktikaf sampai beliau wafat. Kemudian juga kita lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Di sana dikatakan summa atimus siyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah siamu ilal lail sampai malam. Artinya juga meramaikan malam-malam Ramadan itu. Wala tubashiru hunna wa antum akifuna fil masajid. Karena itu jangan kau campuri istrimu sedangkan kamu sedang dalam beriktikaf di dalam masjid. Tilka hududullah, ini adalah larangan dari Allah. Fala taqrabuha, maka jangan kau dekati istrimu. Kadzalika yubayyinu Allahu lin-nasi la'allakum tattaqun. Demikianlah Allah menerangkan kepada manusia agar mereka itu la'allahum yattaqun, mereka itu bertakwa. Jadi untuk bisa meraih takwa tidak cukup hanya dengan puasa saja, tetapi harus diikuti dengan melakukan iktikaf sampai malamnya, itu meramaikan malam dengan iktikaf. Kita perlu juga mengetahui apa sih sebenarnya iktikaf itu. Ya, iktikaf itu adalah berdiam diri di masjid, ya, untuk melakukan ibadah kepada Allah, yaitu bisa dengan sholat sunnah atau membaca Al-Quran, kemudian zikir, ya, menyebut Asmaul Husna, ya, dan juga bisa memperbanyak mengucapkan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Iktikaf ini bisa dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Yang penting ketika iktikaf tidak campur dalam satu ruangan. Ya, jadi ada sekatnya begitu. Kemudian apa toh syarat dari iktikaf itu? Ya. Iktikaf itu yang pertama adalah niat. Jadi niat di dalam hati kita bahwa kita mulai sekarang, karena ini nanti malam sudah masuk 21, ya, masuk malam 21, ya. Nah, kita sudah mulai niat, pokoknya kita harus iktikaf, melakukan iktikaf di masjid, ya. Nah, kemudian masjid itu apa? Masjid yang seperti apa yang bisa dipakai untuk iktikaf gitu misalnya, ya. Nah,
semua masjid bisa dipakai untuk itikaf. Masjid, kategori masjid itu adalah tempat dipakai Jumatan gitu. Jadi tidak harus masjidnya harus masjid yang jami, yang besar di tingkat provinsi atau tingkat kabupaten, tidak harus. Tapi semua masjid yang dipakai untuk Jumatan maka itu bisa untuk itikaf. Bukan musola ya. Jadi bukan musola apalagi di rumah. Ya, di ruangan tersendiri di rumah juga nggak boleh gitu ya. Itikaf adalah di masjid, berdiam diri di masjid. Berapa lamanya? Lamanya adalah menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanafi maka bisa 1 jam, 2 jam, 3 jam gitu. Kemudian ketika kita punya keperluan kita bisa keluar sebentar gitu dan nanti balik lagi gitu, dan dilakukannya juga bisa pagi, siang, sore, malam gitu, bebas gitu ya. Nah, yang penting berdiam diri di masjid. Nah, itu beda dengan Imam Maliki yang mengatakan bahwa itikaf itu harus dilakukan pagi dan malam, artinya sampai bermalam, sampai tidur di situ. Nah, itu ya. Nah, saya rasa mungkin akan ya, itu kalau masjidnya memungkinkan ya, sehingga dia bisa itikaf full 10 hari full ya, tidur di situ gitu. Nah, karena itu maka pada saat itikaf seperti ini kita harus bisa memanage waktu. Kita kurangi kegiatan-kegiatan yang sifatnya keduniaan, kesibukan-kesibukan dunia kita kurangi gitu. Ya, misalnya kalau yang jadi pekerja ya, kita kurangi yang sifatnya lembur-lembur gitu ya, kerjaan-kerjaan yang lembur-lembur itu kita kurangi, tapi kita sisihkan waktu kita, sebagian waktu kita terutama mungkin malam ya, biar khusyuk, itu kita pakai untuk ke masjid untuk iktikaf, membaca Al-Quran, berzikir dan sebagainya gitu. Dan di saat itulah memang saat yang paling mujarab kita untuk berdoa. Berdoa apa saja keinginan-keinginan yang kita harapkan ya, terutama adalah doa biar diampuni dosanya, biar dimasukkan ke surga, biar anak-anaknya jadi anak-anak yang soleh dan solihah dan sebagainya. Nah itu ya, keluarganya sakinah gitu ya. Jadi doa-doa sangat mujarab. Mungkin kalau kita samakan mungkin ya, itu adalah seperti hanya ketika kita di raudhah. Kalau kita sedang umroh atau haji itu, nah itu kayak di raudhah itu. Disitulah kita kan mengabsen itu semua anak-anak kita, saudara-saudara kita untuk kita doakan gitu ya. Nah itu. Nah, syarat daripada orang untuk itikaf ya, memang tidak semua orang bisa itikaf ya. Syarat yang pertama adalah dia harus muslim gitu. Jadi dia pernah di syahadat ya. Kemudian baligh. Baligh itu adalah orang yang kalau laki-laki sudah mimpi basah dan kalau perempuan itu sudah menstruasi. Nah, mari kita ajak anak-anak kita yang sudah balik itu untuk juga ikut iktikaf di masjid ya. Jadi kita bisa berangkat bersama ya, atau sendiri-sendiri. Yang penting anak kita didik sejak dia mulai balik ya. Baliknya kan masing-masing berbeda gitu ya. Oke. Kemudian juga tadi berakal ya, harus berakal, tidak boleh dia dalam keadaan mabuk ya. Kemudian suci dari hadas. Nah, ini adalah syarat orang yang bisa melakukan itikaf ya. Barangkali itu yang harus kita persiapkan, memanage waktu. Memang dari awal sudah diniatkan saya mau itikaf dalam 10 hari terakhir. Mari kita gunakan waktu yang 10 hari ini kita pakai untuk itikaf, karena kita tidak tahu barangkali ini adalah puasa yang terakhir dalam hidup kita, karena kita nggak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.